Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tugas filsafat ilmu, membuat video yang kedua. Perkenalkan, saya Mia Sabila, NIM 8574 kali dari PG PAUD semester 7. Seperti biasa, dengan catatan kecil saya, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban tugas kedua ini. Oke, di sini saya bakal jelasin hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Kenapa keduanya nggak bisa dipisahin? Karena filsafat ilmu itu ibarat kaca pembesar buat ngecek apakah ilmu pendidikan kita udah benar, ilmiah, dan punya nilai. Oke, kita masuk poin ke pertama. Filsafat ilmu pendidikan buat tunjukin bagaimana caranya, seperti lewat tiga cabang utamanya, yaitu ontologi. Apa hakikatnya pendidikan itu? Jawabannya bikin kita tahu kalau pendidikan bukan cuma transfer ilmu, tapi proses memanusiakan manusia. Terus ada epistemologi. Gimana cara kita tahu kalau metode ngajar itu efektif? Jawabannya, jadi ilmu pendidikan nggak asal-asalan, tapi pakai metode ilmiah. Aksiologi juga nanya, nilai apa yang mau dicapai misalnya? Karakter, kritis, kreatif, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan cuma jadi pelatih teknis. Poin kedua di sini, hubungan timbal balik pendidikan yang bermakna juga menguatin filsafat ilmu. Gimana caranya? Lewat praktik di kelas, guru dan siswa menguji teori filsafat. Contohnya, teori manusia belajar aktif. Dari filsafat pragmatisme, kalau di kelas anak beneran aktif, kritis, dan nemuin sendiri. Berarti teori itu valid dan nemuin. Jadi lapangan pendidikan jadi laboratorium buat filsafat ilmu berkembang. Tanpa praktik, filsafat ilmu cuma jadi wacana di atas kertas. Poin ketiganya, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu bersifat mutualistik, saling menguntungkan, dialektik atau saling mencermati, dan didaktik saling mengejar. Sifat ilmu mencermati Filsafat ilmu mencermati persoalan-persoalan pendidikan supaya pendidikannya bisa berkembang. Sebaliknya, pendidikan ngasih wujud nyata buat filsafat ilmu supaya dia bisa berkembang jadi bidang ilmu yang ilmiah. Jadi keduanya jalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi. Nah, poin keempat ini, contoh dalam ontologinya di KB, nggak pakai metode ceramah, duduk diem, tapi pakai sentra main, main peran, sentra balok, sentra seni, karena hakikat anak PAUD itu belajar lewat eksplorasi dan gerak. Sedangkan dalam aksiologinya, setiap pagi ada kegiatan beres-beres main bareng dan salam sapa senyum. Tujuannya tanam nilai tanggung jawab, peduli dan sopan santun sejak dini. Nilai itu diawasi lewat pembiasaan. Kelewat di epistemologinya. Contoh mau ngajarin guru nggak cuman jelasin anak diajak main pasir. Dari situ anak ngalamin sendiri, nanya, nyoba, dan menyimpulkan ini sesuai prinsip saintifik di kurikulum Merdeka PAUD. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu kayak dua sisi mata uang. Filsafat ilmu itu mengawasi ekstensi keilmiahan dan nilai dari ilmu pendidikan, supaya makin kuat dalam memediasi persoalan pendidikan. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu yang bikin tubuh pengetahuan filsafat ilmu jadi makin kuat dan sehat. Fungsinya sebagai pisau keilmuan. Kalau keduanya jalan bareng, maka ilmu pendidikan kita nggak cuma berkembang, tapi juga punya arah dan nilai yang jelas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya Melisa Tila, memohon maaf tak lahir dan batin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.